Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya, setelah pertarungan intens antara Xiaoyan dan Tianze, jelas Xiaoyan telah mengalahkan Tianze. Walaupun Tianze meminta bantuan Bingxuan dan Binghua untuk mentransfer semua dauki mereka, dan dia menggunakan jurus pamungkasnya yaitu busur Dewa Es. Namun itu semua berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga telah muncul di depan pandangan Pelindungu dan langsung mencengkram leher Pelindungu. Jelas dia memiliki dendam yang sangat kuat karena gurunya telah ditangkap oleh Pelindungu ini. Saat ini ketika Pelindungu sudah benar-benar tidak berdaya, pada saat yang sama suara acuh tak acuh mulai terdengar. Orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai bergetar. Segera udara dingin itu dengan paksa terkoyak dan kabut hitam melonjak dari segala arah. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Daozun dari Hall of Soul, gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Ekspresi Tian Huozunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Daozun. Hari ini situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiaoyan dan Tian Huozunze, wajah Tian Xuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huozunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Hahaha. Ini sebenarnya King Heizunze. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat sepertimu. Tian Xuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Ucap pria tua itu yang dipanggil sebagai King He menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Aku baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Aku jadi penasaran setelah menerima pesan itu. Yang terhormat penatua King Hai, cepat tangkap Xiaoyan ini. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala aula untuk ditangkap. Ucap Pelindungu yang dicengkram di tangan Xiaoyan juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Namun mata Xiaoyan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit Pelindungu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan Pelindungu ke dalamnya. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiaoyan telah menyegel Pelindungu di depan matanya sendiri. Kau adalah Xiaoyan itu? Hahaha, sungguh tidak terduga. Kau berani untuk menyombongkan diri meski menjadi target dari Hall of Soul. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk. Ucap King Hai tertawa saat melihat Xiaoyan tidak menjawab. Lepaskan orang itu. Kau juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini. Wajah Tian Huozunze tenggelam saat mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tian Huozunze, menahannya pada saat yang bersamaan. Enyah, ekspresi Tian Huozunze suram saat dia berteriak dengan dingin. Hahaha, aku tidak akan keberatan melakukannya jika kau memiliki kemampuan. Ucap Tian Xuangzi sedikit tertawa. Setelah itu dia berkata kepada King Hai, orang ini juga merupakan teman dari Xiaoyan. Namun kau bisa menyerahkannya kepadaku yang lama. Aku bisa fokus menangkap bocah itu. Mata kru King Hai menyapu Tian Huozunze.
Kejutan melintas di antara mereka. Segera dia mengangguk dan tertawa. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri yang mulia ini akan datang dan membantumu setelah menangkap Xiaoyan. Tian Xuangzi mengangguk sambil menyeringai. Qing Hai mengalihkan pandangannya dari Tian Huozunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiaoyan. Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul-ku tidak bisa kami dapatkan. Wajah Qing Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiaoyan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiaoyan. Ekspresi gila di mata Xiaoyan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Tepat ketika tangan Qing Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiaoyan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh Qing Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiaoyan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. Jika kau berani melukainya, maka kau akan mati. Senyuman di wajah Qing Hai yang dipenuhi dengan kemalasan tiba-tiba berubah saat sosok halus anggun dan berpakaian putih itu muncul. Siapa kamu? Kau berani campur tangan dalam urusan Hall of Soul-ku? Teriakan marah keluar dari mulut Qing Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut putih salju panjangnya jatuh dengan indah. Xiaoyan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil? Apakah kau berhasil? Xiaoyan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil yang muncul tepat pada waktunya. Pada saat ini dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyuman yang indah saat matanya yang indah menatap Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiaoyan. Segera hawa dingin ditembakkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Santai, orang yang melukaiku telah menderita cedera 10 kali lebih serius dari cederaku. Ucap Xiaoyan tersenyum. Kekuatanmu, kau telah menembus kelas Daozun. Ucap Xiaoyan lagi mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Jelas tubuh racun yang menyedihkan yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun jatuh di bawah kendalinya ketika Poison Dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang tubuh racunnya yang akan meletus dan menyebabkan kematian. Kau juga bersekongkol dengan Xiaoyan? Ekspresi Qing Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin. Pada saat ini dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar suara Qing Hai. Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Soul-ku dan Xiaoyan. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kau mungkin berakhir dengan menyinggung faksi yang kau tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat. Ucap Qing Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di wajah Qing Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Daozun. Sial, bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Daozun, bahkan Hall of Soul-ku tidak bisa menganggap enteng ini. Hati Qing Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiaoyan yang berada di belakang dokter peri kecil. Hall of Soul, aku belum pernah mendengarnya. Bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya.
Ucap dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman dari King Hai. Pada saat ini cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah kau memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." "Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan." Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari aula jiwa yang berdiri di langit tidak jauh segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiaoyan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tianse, namun pemimpinnya yang dipanggil Ganda memiliki kekuatan bintang 7 Daozong. Yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiaoyan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Pada saat ini dokter peri kecil melirik ke sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera itu menyebar bersama angin berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan itu menutupi ruang di sekitar tubuh Xiaoyan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang masih bisa melihat dengan baik. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiaoyan yang ada di dalamnya. Namun tidak ada yang berani untuk maju, karena mereka mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Saat ini kelompok 9 orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu mereka saling berhadapan. Jelas mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. "Kamu..." Sebuah kesuraman melintas di mata Ganda. Tatapannya beralih ke temannya, dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah sedikit saat mendengar ini. Namun di bawah wajah Ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa menggertakkan gigi dan memanggil Daoki di dalam tubuhnya. Pada saat ini Daoki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Namun ketika Daoki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu, seketika dia mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu dia duduk di langit dan mengedarkan Daokinya untuk mengeluarkan racunnya. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. "Aku juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Daozun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku," ucap dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher panjang dokter peri kecil. Namun dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Daoki abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong. Dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi Daoki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Daoki abu-abu itu bergegas. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit.
Tubuh cantik dokter peri kecil bergetar sementara King He mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Sial, jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Pada saat ini, dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiaoyan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya, segera ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Saat ini sosok Tianhuo Zunze juga muncul di samping mereka. Xiaoyan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ucap Tianhuo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kau harus membawa Xiaoyan dan pergi. Ucap Tianhuo Zunze memandangi udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tianhuo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Ketika pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar, kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. King He Zunze, serang! Jangan biarkan mereka kabur. Ucap Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiaoyan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi sangat dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiaoyan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tianhuo Zunze di bawah. Dan membawa kekuatan spasial yang perkasa. Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Xuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Pada saat ini Tianhuo Zunze sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun ketika kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiaoyan ke arahnya saat dia berteriak pada dokter peri kecil di belakangnya. Ayo pergi! Teriakan Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku telah salah perhitungan. Pada saat ini desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di singgasana yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Saat ini terlihat sosok berjubah putih dengan kepingan salju berhamburan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Pria berjubah putih itu meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es berwarna hitam seperti kepingan salju yang tersebar turun dari langit, melesat dan berputar di sekitar tubuhnya. Ini adalah kepala lembah dari lembah sungai es Binghe. Astaga, iblis tua itu sebenarnya telah datang sendiri untuk tubuh racun yang menyedihkan. Dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah ini terlalu menakutkan? Ucap tercengang orang-orang di kota Ye. Salam kepala lembah.
Ucap Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih ini yang tiba-tiba muncul. Sukacita jelas melonjak di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tianse? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi mengungkapkan wajah malu saat mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Terlihat Tianse yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Hahaha, bahkan kepala lembah Binghe secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Daozun, King Hai sadar bahwa ada celah yang cukup besar antara dia dan kepala lembah dari lembah sungai es ini. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. Kepala lembah Bing, orang yang bernama Xiaoyan itu adalah seseorang yang secara pribadi diminta oleh kepala aulaku. Tolong beri hal ausolku beberapa wajah. Setelah kau menangkap mereka dan menyerahkannya kepada aku. Kejutan melintas di mata Bing Hezunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya menimbang Xiaoyan dengan minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala aula hal ausol. Kilatan berkedip di dalam mata Bing Zunze. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan bergeser. Sesaat kemudian, itu berhenti pada dokter pri kecil. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Zhen dari Burning Flame Valley. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter pri kecil saat ini tidak akan cocok untuknya. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Situasi ini pasti berbahaya. Beberapa doki di tubuhku telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir pada saat-saat terakhir yang kritis, aku akan menggunakan api pemusnahan lotus terakhir bahkan jika aku harus melakukannya dengan paksaan. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Berbagai pikiran untuk melarikan diri terus melintas di dalam hatinya. Xiaoyan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kau dan Patua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang agak sedingin es dengan lembut meraih Xiaoyan sementara pikirannya dengan cepat beredar. Bisikan rendah dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Xiaoyan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter pri kecil juga merasakan bahwa Bing Zunze ini akan sulit dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah bahkan jika kita ingin pergi. Mereka memiliki 3 Daozun. Lagi pula, ada Bing Zunze yang tidak bisa kita hadapi dengan mudah. Ucap Tian Huo Zunze mendesah pelan. Dia akhirnya merasakan parahnya situasi ini. Hei, aku tidak akan menyakitimu jika kau pergi bersama aku. Ucap Bing Zunze seakan belum mendengar percakapan antara kelompok Xiaoyan. Tatapannya mengandung panas yang membara saat dia menatap dokter pri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Hah, jangan bermimpi. Wajah dokter pri kecil sedingin es. Seketika aliran berwarna abu-abu berlama-lama di tangannya. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Jelas ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter pri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Panah racun yang ditembakkan darinya menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum di depan panah beracun yang tersentak. Kepalanya sedikit condong ke belakang dan dia menghirup dengan mulutnya. Sebuah kekuatan hisap dipancarkan dan dia menghisap uap racun yang menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun yang menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan ini menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun menyedihkan yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera dia merasa sedih saat mendesah. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Setelah aku mendapatkanmu,
maka tubuh racun menyedihkanku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah saat mereka mendengar kata-kata ini. Tubuh racun yang menyedihkan dibagi menjadi alami dan buatan. Tubuh racun menyedihkanku adalah buatan, namun itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya, aku akan bisa menebus cacat ini, ucap Bing Sunse dengan lembut mencilat bibirnya. Jadi itu adalah tubuh racun buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa itu mungkin untuk membuat tubuh racun yang menyedihkan. Namun itu sangat sulit. Selain itu, seseorang harus menanggung resiko kematian yang besar. Tidak heran lembah sungai es sedang mencari tubuh racun yang menyedihkan. Itu karena alasan ini. Pada saat ini ekspresi dokter peri kecil dan Tian Huozunze sedikit berubah saat mereka melihat Bing Sunse melancarkan serangan. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembak ke dinding Daoki besar seperti senjata tersembunyi. Setelah itu gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, dinding Daoki runtuh mengikuti penyebaran warna hitam. Seketika dokter peri kecil dan Tian Huozunze dengan cepat mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Daoki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan keras dengan dua naga hitam. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tian Huozunze gemetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka bertarung 2 lawan 1. Tapi orang yang berada di atas angin adalah Bing Sunse. Kekuatannya sebenarnya sangat mengerikan. Pada saat ini Bing Sunse tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tian Huozunze dengan satu serangan. Dia melirik ke arah Xiaoyan. Setelah itu dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam yang telah menghilang sekali lagi terbentuk. Itu meraung saat menerkam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi merah darah saat melihat naga hitam itu menyerang. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Dengan pendekatan naga hitam, teratai api di tangan Xiaoyan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu dengan ganas menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat teratai api di tangan Xiaoyan akan segera muncul, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu hancur, sosok berwarna hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang dua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan menghilang. Suara yang lembut berlama-lama di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti ketika suara itu menyebar. Xiaoyan yang matanya berwarna merah darah tiba-tiba gemetar saat suara lembut ini yang berisi perasaan halus mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menyebar dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Suara ini yang sudah tertanam dalam di hatinya tidak akan pernah dilupakannya. Itu adalah Sun Er. Tenggorokan Xiaoyan berguling sesaat kemudian. Nada gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Ekspresi Bing He yang awalnya acuh tak acuh berubah karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Matanya menatap dua sosok tua di depan ruang yang terdistorsi, dan mereka segera menyimpit. Sementara ekspresi Bing He berubah, tatapannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok halus berwarna hijau perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Setelah itu dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu tampak seolah-olah dia adalah peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana. Pada saat ini wanita berpakaian hijau itu perlahan berjalan keluar dari ruang yang terdistorsi. Xiaoyan keke, gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiaoyan saat semua mata di sekitarnya memperhatikannya. Bibir cerahnya terbuka dan suara lembut Salus Sutra terdengar dengan lembut.
Xiaoyan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Penampilan wanita di depannya benar-benar berubah. Sikap, kekuatan, dan wajahnya cukup baginya untuk menjadi dewi di hati banyak orang. Namun saat Xiaoyan menatapnya, dia mengerti bahwa terlepas dari bagaimana dia berubah, dia masih gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil Xiaoyan Keke. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah ditekan di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil langkah maju, mengulurkan tangannya dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan banyak seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan mendadak Xiaoyan ini sedikit mengejutkan Sun Er. Pada saat yang sama, mata kedua tetua berpakaian hitam yang muncul sebelumnya tiba-tiba menunjukkan ketajaman saat Xiaoyan memeluk Sun Er. Namun setelah melihat Sun Er bahkan tidak memberikan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanannya keluar dari alam Gu. Namun mereka masih merasa tidak percaya. Sekarang setelah mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, ada banyak pria muda tampan dengan bakat luar biasa dalam klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun semuanya hanya menerima perlakuan yang acuh tak acuh. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari apa yang aku tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Ucap orang tua berpakaian hitam lainnya dengan samar menambahkan. Klan Xiao, keturunan orang itu? Ucap pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Segera matanya agak aneh saat dia melirik Xiaoyan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak heran, namun meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Selain itu, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dirawat dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan tahu batasannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kita orang tua untuk mengatakan apapun." Sementara keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil di belakang Xiaoyan dikejutkan oleh pemandangan ini. Tian Huo Zunze masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut karena Xiaoyan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Namun mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiaoyan. Setelah itu dia melirik orang di pelukan Xiaoyan. Sedikit keremangan melintas di matanya yang cantik tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiaoyan menyebut wanita ini bernama Sun Er. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi ada sedikit rasa cinta. Jenis cinta ini menyebabkan bahkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di dalam hatinya. "Xiaoyan Keke, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini," ucap suara lembut Sun Er. "Apakah kau menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal?" ucap Xiaoyan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke dalam hatinya. Setelah itu dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. "Kau terluka?" Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti di beberapa jejak darah di tubuh Xiaoyan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tetapi Xiaoyan dengan tajam merasakan energi alam sekitarnya mulai diam-diam melonjak. "Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah daripada aku," ucap Xiaoyan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang dalam dan beberapa puing di dalam kotaye. Sun Er meringkuk mulutnya menjadi senyuman. "Xiaoyan Keke, maukah kau menyerahkan urusan selanjutnya pada Sun Er?" Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun dia tidak berusaha dengan keras kepala mempertahankan apa yang disebut kebanggaan seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. "Hati-hati." Senyuman di wajah Sun Er menjadi lebih kaya saat melihat Xiaoyan tidak menolaknya. "Hei,
Siapa kamu? Ini adalah masalah lembah sungai esku, ucap Bing He. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Lembah sungai es yang sombong, ucap Sun Er menatap Bing He hanya untuk sedikit menyeringai. Ekspresi Bing He sedikit berubah masam di hadapan tawa Sun Er. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita beracun yang menyedihkan. Jika dia adalah temanmu, diri yang mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun aku pasti tidak akan melepaskan tubuh racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas di dua pria tua berpakaian hitam sebelum berhenti di dokter peri kecil. Akhirnya dia berbicara dengan cara yang serius. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melesat. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan yang tidak diketahui di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak apapun. Kepala lembah Bing, jangan biarkan Xiaoyan itu pergi, ucap King He di samping dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat situasinya. Kau harus bertindak sendiri jika kau ingin menangkapnya. Ekspresi King He juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya, segera dia mendengus dingin. Dia adalah penatua terhormat dari Hall of Soul. Meskipun dia sopan kepada Bing He, itu tidak berarti dia harus merendahkan dirinya. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Kau tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit. Dan aku akan mengizinkanmu untuk pergi, ucap Sun Er mengangkat matanya yang cantik dan dengan lemah menginstruksikan keduanya, yang sudah mulai bertengkar di antara mereka sendiri sebelum pertempuran dimulai. Ekspresi Bing He dan King He menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama Hall of Soul di belakang King He. Itu adalah dukungan besar yang memungkinkannya melakukan apapun tanpa rasa takut. Faksi di dataran tengah yang dapat menyebabkan Hall of Soul menjadi takut adalah keberadaan yang bisa dihitung dengan jari. Meskipun kedua tetua berwarna hitam itu memiliki efek jera yang hebat, itu masih belum cukup untuk menyebabkan Bing He dan King He tersesat hanya karena mereka disuruh. Hahaha, nada yang sangat arogan. Sangat jarang menemukan seseorang di dataran tengah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Hall of Soul-ku, ucap King He menunjukkan ketidaksukaannya. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Hahaha, gadis kecil, aku akan menyarankanmu untuk tidak membiarkan faksi di belakangmu menyinggung keberadaan yang tidak dapat mereka singgung hanya untuk seorang pria kecil, ucap King He. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika kepala aula dari aula jiwa yang mengatakannya. Namun kau tidak memiliki kualifikasi. Mulut kecil Sun Er terangkat sedikit melengkung. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit keberadaan yang tidak bisa disinggung oleh klanku di benua ini. Masih tersisa 30 detik lagi. Segera api berwarna emas tiba-tiba bergerak di dalam mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King He tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan sedih seperti itu, maka lembah sungai es benar-benar akan kehilangan banyak wajahnya. Ini adalah pertama kalinya aku Bing He bertemu dengan anggota generasi muda yang sombong setelah tinggal di dataran tengah ini selama bertahun-tahun. Bing He berderak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju berwarna hitam di antara alisnya berkedip dengan kilau yang tidak biasa. Udara dingin berwarna hitam perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangannya, sepotong es hitam retak saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Penatua, wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak pada gerakan Bing He. Matanya hanya menoleh ke kedua pria tua berpakaian hitam di kejauhan.
Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka saat mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih berpakaian hitam menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa. "Hahaha, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah melatih kekuatan Sun Es sampai puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mencobanya." Setelah kata terakhir terdengar, pria tua berambut putih itu melangkah melewati angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman hangat. "Orang tua, karena kau telah membuat pilihan, serahkan saja keduanya padaku," ucap orang tua berpakaian hitam lainnya tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke King He dan Tian Xuangzi. Mata Bing He suram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di wajahnya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu berwarna hitam yang aneh muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan bergegas menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Pria tua berambut putih tersenyum saat melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan dauki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya. Menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara hembusan. "Nona muda tidak suka menunggu. Aku yang dulu akan bergegas dan bertarung denganmu." Kaki pria tua berambut putih itu melangkah di udara kosong. Dauki kuning tua menutupi tubuhnya. Itu berubah menjadi naga darat yang tampak sangat ganas, memancarkan gelombang demi gelombang auman. Orang tua berpakaian hitam lainnya melangkah melalui udara kosong sementara pria tua berambut putih itu menyerang ke arah Bing He. Selangkah demi selangkah dia berjalan menuju King He dan Tian Xuangzi. "Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini. Apa yang kau katakan?" Ekspresi King He menjadi lebih suram saat dia menyaksikan sesepuh berpakaian hitam itu perlahan mendekat dengan setiap langkahnya. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertempuran sengit antara pria tua berambut putih dan Bing He. "Ganda, selagi kita bertarung, serang dan bunuh Xiaoyan." Ekspresi King He dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda yang tetap berada di langit terkejut ketika mendengar perintahnya. Tiba-tiba wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini ada dua elit Daozun di sisi Xiaoyan. Apakah mereka tidak akan menyerahkan diri sampai mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati mereka, tidak ada dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. "Semua sesepuh lembah sungai es, dengarkan perintah. Bantu Hal Aufsol serang dan tangkap Xiaoyan." Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Sesepuh lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menegakkan kepala dan bergegas keluar. Sementara dua pertempuran besar ini meletus, kelompok ganda secara bertahap membentuk bentuk kipas dan menyebar terpisah. Mereka mengepung Xiaoyan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil ataupun Tian Huozunse di belakang pasangan ini. Namun keduanya juga tidak melakukan apapun. Mereka jelas mengerti bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Ahli dari Aula Jiwa yang disebut ganda itu tidak lebih lemah dari pelindungmu. Saat Xiaoyan ragu-ragu apakah dia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan berwarna keemasan tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika nyala emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah api misterius berwarna emas di tangan Sun Er. Ekspresi terkejut perlahan melonjak ke matanya.
Ketika nyala api berwarna emas ini muncul, bahkan Glazed Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya mengeluarkan sedikit suara gemetar. Jelas bahwa api berwarna emas di tangan Sun-Er jelas bukan api surgawi biasa. Di peringkat api surgawi, hanya ada 2 jenis api dengan warna emas di antara 10 tempat teratas. Salah satunya adalah 9 api leluhur emas tenang yang berada di peringkat ke-7. Dan yang lainnya adalah Kaisar Emas Membakar Langit api surgawi yang berada di peringkat ke-4. Aku ingin tahu yang mana dari api ini yang merupakan nyala api Sun-Er, ucap Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Pada saat ini Sun-Er mengangkat tangannya dengan lembut, dan mulut kecilnya dengan lembut meniup api emas. Enyah, pada saat ini api berwarna emas tiba-tiba membengkak dengan angin setelah Sun-Er meniupnya. Itu berubah menjadi penghalang api berwarna emas yang membungkus Xiaoyan dan dia. Banyak pilar Daoqi dengan kejam menabrak penghalang api berwarna emas ini. Meskipun mereka menyebabkan banyak riak muncul, serangan itu akhirnya tidak menyebarkan penghalang api. Orang bisa tahu kekuatan pertahanan mengerikan apa yang dimiliki penghalang api ini. Saat ini ekspresi Ganda dan yang lainnya sedikit berubah ketika mereka melihat serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh Sun-Er. Sebelum mereka bisa menyerang sekali lagi, Sun-Er perlahan mengangkat kepalanya. Pergilah, Sun-Er menekan jarinya ke udara kosong saat dia dengan lembut memerintahkan. Penghalang api berwarna emas di sekitarnya segera meledak setelah suaranya terdengar. Namun sebelum kelompok ini bisa menghela nafas lega, sedikit suara muncul dengan pelan. Segera rasa sakit yang membakar keluar dari dada mereka. Ini nyala api apa ini? Kekuatan hidup di dalam tubuh para ahli dari Hall of Soul dan lembah sungai es dengan cepat menghilang. Tubuh mereka bergoyang dan akhirnya jatuh di depan banyak tatapan tercengang di bawah. Cahaya api berwarna keemasan tampaknya tidak terlalu kuat. Setelah hanya 1 pertukaran, semua ahli dari Aula Jiwa dan lembah sungai es terbunuh atau terluka. Pemandangan ini menyebabkan hati banyak orang diselimuti oleh udara dingin. Dari mana wanita iblis ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Sun-Er sedikit melebarkan mulut kecilnya setelah secara acak mengalahkan kelompok Ganda. Setelah itu dia menelan api berwarna keemasan yang menakutkan ke dalam tubuhnya. Dia menoleh melihat wajah Xiaoyan tertegun dan tanpa sadar mengerutkan bibirnya menjadi senyuman lembut. Sepertinya kau selalu berjalan di depanku, ucap Xiaoyan berbicara dengan senyum pahit saat melihat Sun-Er melihat ke atas. Awalnya dia mengira prestasinya sudah cukup bagus. Namun setelah melihat taktiknya hari ini, dia akhirnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Xiaoyan keke, kau tidak bisa berkata seperti ini. Sun-Er mengandalkan garis keturunan leluhurku. Namun kau mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk mencapai tahap ini. Jika kita benar-benar membandingkan, 10 Sun-Er tidak akan bisa dibandingkan denganmu, ucap Sun-Er tertawa pelan. Pada saat ini Xiaoyan merasa sedikit lebih baik di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penghiburan dari Sun-Er. Formasi ki dingin ini juga harus dipatahkan. Sun-Er hanya menoleh setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Dia melihat ki dingin yang menyelimuti kota. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya kemasan muncul dari ujung jarinya dan menghilang. Segera setelah sinar cahaya kemasan menghilang, energi seluruh tempat ini tiba-tiba berdesir. Sesaat kemudian suhu tempat ini berangsur-angsur kembali normal. Kabut dingin juga menghilang dengan tenang. Banyak suara angin kencang muncul setelah kabut dingin menyebar. Segera banyak sosok hitam muncul di depan Sun-Er dengan tertib dan membungkuk padanya. Sun-Er sedikit mengangguk pada sosok hitam yang muncul ini. Dia melambaikan tangannya dan mereka sekali lagi berubah menjadi banyak sosok hitam yang tersebar. Itu tersebar di sekitar kota dan tetap waspada untuk setiap perubahan mendadak. Mata Xiaoyan baru kembali setelah sosok hitam itu menghilang. Jantungnya terguncang saat dia menghirup udara dalam-dalam.
Apakah ini kekuatan klanku? Itu memang mengerikan. Guncangan di hati Xiaoyan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum akhirnya terganggu oleh ledakan energi yang tiba-tiba terdengar di langit yang jauh. Matanya mengikuti suara dan bisa melihat King He dan Tian Xuangzi dikalahkan di tangan pria tua berpakaian hitam itu. Bertarung sendirian melawan dua orang, namun masih berada di atas angin. Dari sini orang bisa tahu betapa menakutkan kekuatan pria tua berpakaian hitam ini. Sepertinya peringatan Sun Er memang punya alasan. Dari sikap yang digunakan orang-orang ini untuknya, dia sepertinya memiliki posisi yang sangat tinggi di klanku. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang akan menyebabkan klanku ini menganggapku serius, mencoba untuk tetap di sampingnya kemungkinan akan menjadi omong kosong. Ucap Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Dengan kekuatan Daozongnya saat ini, dia jauh dari kekuatan yang dibutuhkan klanku untuk melihatnya dengan serius. Ada waktu kurang dari 1 tahun sampai dimulainya pengumpulan pil. Apalagi akan ada proses seleksi yang rumit. Pengaturan waktu ini harus dimajukan. Ucap Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, dia perlu mendapatkan 3000 api pembakaran menara pil. Xiaoyan sekali lagi mengangkat kepalanya setelah mengambil keputusan. Matanya tertuju pada pertarungan antara pria tua berambut putih dan Bing He. Pada saat ini mereka berdua sedang bertengkar hebat. Garis hitam gelap berulang kali muncul di ruang kosong tempat mereka berdua saling bertukar pukulan. Riak energi yang menakutkan menyebabkan hati banyak orang bergetar. Dua sosok bertabrakan dengan cara seperti kilat di langit. Suara yang keras dan menggetarkan jiwa meledak. Namun lelaki tua berambut putih itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terima segel penguburan langit dari diriku yang dulu. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat ketika dia mendengar tawa keras pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, segel keempat dari keterampilan segel dewa. Bing He juga tertegun karena teriakan pria berambut putih itu. Segel penguburan langit, keterampilan segel dewa. Pikiran ini dengan cepat berkedip di hati Bing He sebelum tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ekspresi terkejut akhirnya terungkap. Matanya tertuju pada sosok berwarna hijau di kejauhan. Dia sebenarnya anggota klanku. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.